Apanya? Time is-nya atau udah dari laptop sendiri? Udah dari laptop gua udah ada. Jadinya itu aslinya timestamp-nya tuh dari ini gak sih Kak? Biar tahu mulainya kapan, akhirnya kapan ya kan? Heeh, udah. Dari gua udah ada. Nah, siapa yang mau perkenalan dulu? Dari hostnya kah atau dari kalian salah satu atau yang cewek sendiri? Ayo gimana? Ayo. Aku mau deh. Boleh, aku. Kamu dulu. Oke, si Sarah dulu. Silakan Sarah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sarah Awana Gita Surbakti. Biasa dipanggil Sarah. Nomor TEC aku TEC 223. Halo. Halo. Terus aku dari Fakultas TK, asal daerah aku dari Medan. Username Instagram aku _Sarah Surbakti. Handle LinkedIn skip 3 fakta unik tentang diri sendiri. Pertama, aku itu anak 23. Terus aku apa ya? Bentar. Aku itu suka coklat. Terus aku juga tangan aku pernah dijahit karena kena pisau pas buka galon. Waduh. Abis itu aja ya. Oh ini buat pertanyaannya kan ada pertanyaan pilihan kan? Iya, pertanyaan pilihannya yang mana? Terserah dari kakak sih. Iya, panggil kakak kan? Oh, jangan. Gak mau dipanggil kakak, panggil Sarah aja. Oke, pertanyaan pilihan aku mau milih, menurutmu apa yang menyebabkan sebuah perusahaan dapat bangkrut? Kalau menurut aku sendiri, kenapa perusahaan itu bisa bangkrut? Yang pertama karena pastinya kayak kekurangan dana, kayak nggak mencukupi lah sama yang dibutuhkan. Terus yang kedua, produk-produk yang dibuat itu kurang up to date sama perkembangan zaman. Jadi produk-produk yang dijual itu kayak kurang menarik perhatian pembelinya. Habis itu pertanyaan randomnya apa? Random ini terserah dari kakak sendiri. Kakak apa kasih pertanyaan terus jawab sendiri atau apa ya? Gua tanya sih, gua kepo sama kakak sih. Aduh, kok kakak sih? Apa itu? Sama Kak Sarah. Kenapa join UKM-nya di tahun kedua? Oke. Jadi dulu tuh aku semester 1 pernah join. Sebenarnya aku belum gimana ya, aku masih di kadar juga sebenarnya dulu. Itu aku join Apres. Terus aku kayak, ini Apres. Kayaknya aku salah. Jadi aku keluar. Terus aku kayak awal tuh kayak gak mau ikut UKM yang serius gitu loh. Kayak TC kan itu serius ya. Kalau Apres ya untuk sekedar untuk main-main gitu. Tapi kayaknya enggak deh. Jadi aku tahun kedua pengen ikut TEC karena teman-teman aku juga banyak yang TEC dulu. Dan itu kayak menarik aja. Itu kakak dapat privilege gak jadi angkatan 23 gitu di kita? Enggak. Bahkan aku kalau nyapa teman-teman aku tuh kayak mukanya kayak dia bahkan gak mau senyum, dia bilang jaga impresi. Jaim. Tapi di lain hari dia senyum kok. Saya salut sih kakak di sini gak jaim juga. Tapi stay-nya yang di Nangor atau yang Gane? Aku di Gane. Oh, jadi selamat, Kak. Setiap day ini kayak selalu bolak-balik gitu ya? Iya, aku selalu protes sama katalis. Sekali dong, day-nya di Gane. Tapi sekalinya di Gane langsung dibawa ke hutan. Masa kita ya? Sekalinya di Gane langsung dibawa ke hutan gitu ya. Iya ya kan. Itu katanya emang tempat pangmal favorit gak sih? Kenapa? Tempat pangmal favorit. Kalau di Gane ya itu tempat pangmal favorit ya, itu. Waktu yang kasus di fakultasku itu anak-anak dipanggilnya ke sana.
Jujur aku kemarin izin karena aku udah tahu bakalan digituin, jadi aku izin aja. Pantesan ya kan. Yang minta digane siapa? Izinnya apa? Tapi Izinnya apa? fun fact tuh kalau UKM udah kegane berarti itu udah serius gitu loh. Kayak udah D-nya udah termasuk serius. Oh gitu. Oke, salam kenal. Next. Kaget gua. Terus selanjutnya siapa? Kayak yang paling niat dari sini, si Atala. Background TEC ya kan, formal banget. Soalnya background gue jujur langsung kamar mandi, mending jadi gue langsung pakai background aja. Alah, udah sokin. Oke, langsung perkenalan aja kali ya. Oke, kenalin semuanya. Nama lengkap Atala Nanda Putra, biasa dipanggil Nanda, tapi beberapa bisa ada yang manggil Atala juga, bebas. Ya cuma panggilan doang, labeling. Terus nomor TIC 116 dari fakultas sama kayak Kak Sarah, Steika. Asal daerahnya Surabaya. Terus buat username Instagramnya itu @atalananda, tapi A-nya double di belakang. Terus LinkedIn-nya sesuai nama lengkap. Terus 3 fakta unik. Gua kalau makan itu banyak banget, tapi berat badan itu nggak bisa nambah-nambah semua. Dari dulu kayak makan itu bisa aja kali kayak sehari 5-6 piring, tapi berat badan kayak benar-benar nggak nambah sama sekali. Terus gue orangnya suka olahraga, hampir nyobain semua olahraga, tapi cuma satu olahraga yang nggak gue bisa kuasai dari dulu sampai sekarang, yaitu renang. Terus gue juga orangnya kinestetik, jadi nggak bisa diam, harus ya kerjanya gerak-gerak aja sih, nggak bisa diam. Apapun lagi apain gitu tetap harus gerak-gerak gitu. Terus buat pertanyaan pilihannya ini milih sendiri? Iya, milih sendiri. Oke, mungkin gue milih nomor 5 kali ya. Bagaimana gue ngeliat diri gue sendiri di masa depan sebagai pebisnis. Ini mungkin agak klise. Gue mungkin mau jadi pebisnis itu bukan karena ya nyari profit atau nyari peluang atau gimana, tapi gue kepingin bisa nyiptain ruang lingkungan pekerjaan buat gue sendiri, apa yang gue mau. Jadi kayak dengan milih partner yang gue sesuai sama gue, terus nyari kayak anggota project dan lain yang sevisi sama gue dan lain. Gue pingin kayak istilahnya lingkungan mendukung buat gue sendiri, jadi gue kerasa gue harus nyiptain lingkungan itu sendiri. Terus juga gue jujur tertarik sama bidang-bidang kayak energi gitu, dan juga tentang medik ya tentang medik. Soalnya gue di SMA jujur pernah ikut beberapa lomba tentang inovasi tentang medis dan lain-lain, dan gue pengen ngembangin itu sih. Kalau ada peluang di masa depan gue mau ngembangin suatu bisnis mungkin ke arah something medik dan lain gitu. Udah. Terus buat randomnya gimana? Randomnya gue lumayan tertarik sih sama alasannya buat main di entrepreneurship. Kayak betulan kayak apa spesifik gitu loh, enak. Jadi kayak orang jadi paham, oh bagus ini alasannya kan. Gue pengen tanya tuh, kalau misal si Nanda kan tertarik tuh di energi, kenapa masuk Steika bukan FTTM yang harusnya kan FTTM kan energi nih, kenapa nggak masuk? Enggak, ya sih. Soalnya yang pertama spesifik ke renewable energy. Jadi sebenarnya gue masuk IPB ini sempat mau daftar SRI, kalau ada yang tahu ya, kayak organisasi SRI. Tapi ya gue lupa banget kalau deadline apply opreknya itu ternyata di pagi hari. Soalnya kan biasanya kan oprek kan biasanya 2359 di malam harinya kan. Tapi karena gue nggak ngecek, gue udah nyiapin CV dan lain, dan nyiapin dokumen apa dan lain, H-1, tapi ternyata opreknya di pagi. Jadi gue ya mau nggak bisa daftar. Jadi ya udah. Terus jujur TIC ini juga karena gue nggak bisa daftar SRI ya, makanya gue kayak
gimana ya nyibukin diri ya, mungkin gue ya udah iseng-iseng daftar TIC aja. Oh, Dan juga bukan mungkin karena bukan karena bootnya sebelahan kan? oh enggak Oh, kalau itu enggak, karena jaket TIC keren banget, hitam-hitam gitu. Yoi, itu sih. Dan juga oh ya, gue kan pingin masuk STI kan, dan gue ngerasa materi-materi di TIC ini mungkin bisa kepake ke bidang STI ke depannya, meskipun nggak ada berbau teknologinya dan lain-lain, tapi mungkin gue ngerasa mungkin itu bisa kepake ntar kalau gue kerja secara profesional gitu. Soalnya ilmu TIC menurut gue daging banget sih, udah gitu. Oke, keren banget. Salut gue. Yoi, thank you. Selanjutnya ada yang pengen perkenalan nggak dari Nathaniel? Mungkin. Ezra? Gue boleh milih nggak? Gue boleh boleh. Ya udah. Silakan. Oh, Nathaniel deh. Udah. Mana gitu? Ayo Nathaniel, perkenalkan diri Anda. Ada suara nggak? Dengar. Oke. Halo, nama aku Nathaniel Christian, biasa panggil Nathan. Nomor TC 189, fakultasnya dari STIK. Asal daerahnya aku dari Cibubur. Username-nya ada di Docs ya. Kalau 3 fakta unik, sebenarnya nggak unik sih, cuman nggak tahu mikir apa. Nggak unik kok. Aku suka anime tapi cuma dikit, sisanya tuh nggak suka. Aku suka main catur tapi nggak jago. Sama udah bosan banget makan ayam. Apa? Bosan banget makan ayam. Bosan banget makan ayam, bujur. Ya. Keseringan makan ayam. Gua aja kalau ayam mah setiap hari makan ayam nggak bosen-bosen ya. Keren. Justru karena makan setiap hari jadi bosan. Oh gila nih. Kayak gua nanti bakal ada di fase kayak lu sih. Iya sih kayaknya. Setahun lagi lah. Gua tiap malam tuh makannya lalapan mulu, ayam mulu. Kayaknya tahun depan. Ya bosan kan? Bosen. Lama-lama pasti bosen sih, jujur. Soalnya buat pertanyaannya, si Nathan mau milih apa? Mungkin itu karakter entrepreneur. Okay. Kalau menurut aku tuh entrepreneur tuh harus kreatif sama berani ngambil risiko. Kenapa kreatif? Karena kalau jadi entrepreneur kan dia harus bikin sesuatu yang baru. Jadi harus punya kreativitas lah. Terus kenapa berani ngambil risiko? Karena ya kalau mau bikin sesuatu yang baru tuh harus gak boleh takut sama gagal ya. Pokoknya kalau ada masalah tuh harus siap dihadapin. Terus kalau karakter tersebut bawaan dari lahir atau dapat kembangkan, kalau kreativitas menurut aku ada beberapa orang yang udah kreatif dari lahir. Tapi itu emang bisa dikembangkan, tapi kalau orang yang punya jiwa kreativitas dari lahir tuh biasanya akan jauh lebih sukses dalam kreativitasannya dia. Tapi kalau ngambil resiko itu harus dikembangkan, dia harus ngalami berapa prosesnya. Oke. Banyak banget. Tapi iya sih bener sih, kadang-kadang kalau orang kreatif tuh misal kayak kita dari awal emang nggak ngerasa kreatif ya, kayak lihat orang kayak gimana kayak apa-apa kepikiran, itu solusinya kepikiran, kayak kita jadi takjub gitu kan sama orang kreatif gitu. Gua sih salah satu orangnya emang takjub banget sama orang kreatif. Buat ini satu pertanyaan random, gue pengen tanya kenapa pengen masuk ITB? Kayak pertanyaan kenapa masuk ITB? Sebenarnya pengen masuk UI, cuman UI itu terlalu dekat sama rumah. Jadi ada potensi disuruh di rumah PP. Jadi malas, jadi mending cari yang jauh. Gitu. Kalau si Nathan di UI ambil fakultas apa? Fasilkom. Oh, Fasilkom. Fasilkom tuh yang ya apa sih? Nathan STIK ya? STIK ya. Iya, sama. Oke, bagus. Berarti ada 3 orang STIK di sini, keren. Gua dari dulu sama selalu lihat orang STIK tuh orang pinter, gak beneran, pinter banget. Soalnya
Siapa nih? Si Nathan mau milih orang nggak? Ezra deh, Ezra. Ezra, oke, silakan Ezra. Oke. Halo guys, kenalin aku Ezra Maranatha Sianturi. Halo. Panggilannya Ezra atau Ezra juga boleh. Nomor TC 101. Aku dari Fakultas FTI mau masuk Tekim. Asal daerah dari Bandung, username Instagram ada di Docs, Oke. handle LinkedIn, nama lengkap langsung. Terus, tapi belum ada apa-apa juga sih. 3 fakta unik. Pernah di ronsen karena di tangan kiri retak 2 kali pas TK sama SMP. Itu di posisi tangan yang sama, ke dokter yang sama, suster yang ronsen sama di rumah sakit yang sama. Terus pas di ronsen tuh susternya kayak, kamu yang pas dulu kecil pernah retak di sini juga nggak sih? Oh my Iya. God. Jadi kayak bisa ketemu gitu loh, hebat. Kaget aja. Alasannya sama nggak retak alasannya? Alasannya retak. Ya, dua-duanya jatuh sih. Jatuh. Satu Oh kan my God. kalau yang TK tuh jatuh dari monkey bar. Ortu lagi ngobrol lah sama guru. Ya. Aku dibiarin sendiri main-main monkey bar, jatuh, bedah retak. Kalau yang SMP jatuh ice skating. Oh, lumayan lah naik kelas ya kan? Tapi masih belum trauma-trauma ice skating, jadi masih nyoba-nyoba. Masih lanjut? Ya sekali setahun ada lah. Gua tadi ya, kan aku kan wawancara sorean gitu. Itu dari satu ruangan ini yang pernah patah tulang tuh ada 3 dari 5 orang yang wawancara. Enggak, gua mikirnya gak banyak banget gitu kan. Mereka itu sama di tangan kanan gitu kan. Oke, gitu kan, aneh banget. Itu selain patah tulang apa tadi fun fact-nya? 2 lagi ya. Lagi. HP aku pernah lagi di Surabaya, lagi main kompetisi sih. Tiba-tiba jatuh, bunyi layarnya mati, HP-nya bunyi-bunyi SOS sama kedap-kedip, nggak bisa diberhentiin. Jadi malu banget. Tapi ya terus rusak juga gitu HP-nya, jadi nggak bisa dipakai. Itu waktu tanding. Tanding apa? Ada kompetisi kayak apa? Dari prodi Tekimnya ITS lah. Oh alah, gua kira gak lo tanding ini lo gak bela diri ya. Kaget tiba-tiba lo bela diri mukul-mukul ada HP ring kan. HP-nya jatuh gitu ya. Iya. Nah. Terus fun fact terakhir, paling aku pertama kali belajar sepedahan di Bali. Belajar apa? Sepedaan di Bali. Itu tuh pas ini sebelum masuk kuliah. Waktu liburan jadi SMA. Kan, habis sama beres itu liburan ke Bali. Ada tuh di hotel rental sepeda. Oh ya udah, mumpung ada waktu latihan belajar sepedahan. Tapi gua dari dulu, gua SMA dulu tuh pernah diceritain gitu kalau orang nggak bisa sepeda pasti bisa mobil. Lo bisa mobil? Oh enggak. Udah belajar sih, tapi belum dilancarin. Jadi di Nangor kerjaannya gojek terus. Oh, gojek terus. Nggak rental sepeda gitu? Beli. Aduh, jalan aja capek, sepeda apalagi dah. Nangor kan nggak datar ya. Iya bener. Artinya sekarang itu ya pertanyaan. Yes. Mungkin pertanyaan 5 juga deh, sama yang bagaimana aku melihat diri aku sendiri di masa depan sebagai pebisnis. Aku maunya aku tuh udah punya pengalaman, udah berpengetahuan, jadi kayak nggak peduli sih di bidang apa, tapi anggapannya nggak peduli di bidang apa, tapi bisa menghadapi masalah apapun gitu. Ada masalah A, aku tahu jalan keluarnya, aku tahu ini bisa dihadapin gitu, atau bahkan ini bisa dimitigasi, nggak usah takut, nggak usah bimbang, nggak kayak sekarang kan. Sekarang masih pelangap-pelongo, belum tahu apa-apa.
itu sih apa menurut gua emang salah satu aspek yang paling penting kan. Apalagi kita kan di dunia yang emang berubah terus ya kan, jadinya kayak Benar. mentalitas adaptasi ke segala kondisi itu emang perlu. Kalau kalian nonton anime kan tahu Mahoraga kan, kayak dia kan adaptasi ke semua kondisi gitu kan ya kan gitu lah. Kalau buat kalian yang wibu ya gitu, bener sih emang kalau mau sukses kita beneran harus adaptasi gitu. Benar. Kalau buat ini buat pertanyaan apa ya? Kalau nanti di Bandung ada rencana belajar mobil dulu apa belajar sepeda motor dulu? Oh iya, karena sekarang kan di Nangor itu bisa dibilang orang-orangnya lebih barbar deh daripada Masa di iya? Bandung. Lo Nangor bandingin tuh Bandungnya yang mana gitu loh? Bandung kota sih, Oh, Bandung deket Gane, deket. Pasteur, di Pasteur ke Gane lah. Iya. Itu masih jalan raya sih iya, tapi kayak orang-orangnya lebih taat aja lah. Di sini beneran egois banget, sumpah egois banget. Lo mau bela? Iya makanya. Lo mau bela tuh orang tuh kayak gua harus duluan, lu belakangan gitu. Bener. Beneran. Temen aku yang nyetirin mobil selalu bilang, yang baik please kasih jalan. Ya, saking nggak dikasih jalannya gitu loh. Ya beneran, gua sudah motoran tuh kadang truk tuh ngebut. Yang kecil. Truk tuh masih bener. bisa ngebut. Ngeri banget gitu, kayak salah gerak bisa ketabrak. Iya kan, lu harus kayak saya nggak tahu ya, gue kalau lihat warlock tuh bisa aja mereka nggak pakai spion dan aman gitu. Wah, dan kalau pakai juga nggak dilihat. Nah ya itu, gua kadang pernah tuh kayak apa, gua lihat kan spionnya tuh ngadepnya ke langit, nggak ke belakang, ke langit. Nggak paham gue. Buat polisi doang artinya ya. Gitu kan. Ya udah sih, emang aneh kok jadi nama. Semoga lo ini kan Ganes semua kan jurusannya. Aku ada Tekpang sama Bioenergi Kemurgi itu di Nangor. Sama. Ada STI sama STI sama IF Nangor juga, Bu. Ya, STI itu enggak. Ya, mereka sama tapi beda lokasi kan. Kalau jurusan aku beneran beda jurusan. Berarti maunya Tekim nih. Oke lah, semangat ya. Gua ada temen nih Reno tahu? Enggak. Oh enggak. Maaf. Oke, ya udah lupakan ya kan. Selanjutnya kita udah 2-3 menit nih, cepet banget. Al-Fatihah. Kenalan dong. Masuk gak suaranya? Kurang keras. Halo, ada nggak? Ada. Oke, kenalin semuanya, nama aku Al-Fatihah Nur Mahmudi Wijaya, bisa dipanggil Alfat. Nomor TC aku 004, aku dari Stay Air, Bandung. Terus IG-nya Alfat __. Kalau LinkedIn-nya nama lengkap juga. Terus 3 fun fact tentang aku tuh, aku takut tinggi. Terus dari SD udah pengen masuk ITB. Terus aku anak pertama dan cucu pertama, makanya aku dinamainya Al-Fatihah. Ya, buat pertanyaan pilihannya aku mau milih nomor 6 aja. Yang kenapa bisnis bisa bangkrut? Menurut aku karena salah satunya tuh ya karena salah pilih partner. Jadi kayak pas bikin perjanjian tuh misal kayak janjian mau 100 juta gitu, perjanjian yang worth 100 juta itu dibawa balik sama partnernya dan dia gak balik lagi. Jadi milih partner tuh penting banget biar kita gak sampai salah, karena terkadang orang terdekat yang kita jadiin partner juga bisa nipu kita gitu. Oke, iya sih, emang sudut pandang yang menarik juga kan. Emang ada tuh quotes kayak dari materi TC juga sih, kayak mencari partner bisnis itu sama susahnya kayak nyari jodoh, beneran susah itu. Kalau emang kalau benar itu bisa bantu bisnis banget. Walaupun gue bukan pembisnis ya, gue ngomong tai lah gak apa ya, ping gue. Tapi gue tertarik di fun fact lo yang
udah mau masuk ITB sejak SD. Itu gimana ceritanya? Jadi pas SD tuh apa ya? Aku tuh dibawa jalan-jalan sama om aku ke ITB. Gak tahu ya dia tuh apa ya di sana tuh. Sebagai apa aku belum nggak tahu sih, sampai sekarang aku nggak tahu. Tapi dia bawa aku jalan-jalan ke sana. Terus di sana tuh kan bagus banget gitu bangunannya. Dari SD tuh kayak aku bisa jadi salah satu orang yang jalan-jalan di situ di bawah bunga sakura. Bunga sakura apa ya? Itu bunga apa dah? Nggak tahu. Aku ngebayangin aja dari SD tuh. Terus SMP juga aku sengaja pengen favorit karena biar bisa masuk SMA favorit. SMA favorit sengaja biar bisa masuk ITB gitu. Dan sekarang akhirnya dapet cuy. Waktu cerita apa? Gua akan tanya sih. Tapi apa ya? Gua salut. Gua masuk ITB itu aja kayak baru kepikiran kelas 11 akhir gitu kan. Beneran, gua sebelumnya nggak tahu mau bawa kemana hidup gua kan, kayak habis SMA kemana gua nggak pernah kepikiran gitu. Ya udahlah, lanjut perkenalan gua ya kan. Saya adalah Muhammad Aldo Nasrullah, nama panggilannya Aldo, nomor TEC 071, Fakultas FTTM, asal daerah gua dari Batu, gua dari Malang. Username Instagram nanti gua tulisin ald.nasrullah. LinkedIn ada, tapi beneran lu nggak usah nyari, nggak perlu, nggak penting. 3 fakta unik tentang dirinya sendiri. Pertama, gua beda dari Al-Fatihah. Dia udah pernah ke ITB waktu SD. Gua baru masuk ITB tuh kuliah, dan orang tua gua sampai sekarang belum pernah lihat ITB itu kayak gimana, nggak pernah. Oke. Kedua, gua tuh mondok dari kecil ya kan. Jadi kayak gua baru megang HP tuh SMA itu karena gua bisa megang HP itu gara-gara ini loh, apa namanya? Kan gua kan dulu di MAN 2 kan, di MAN Malang. Itu dibolehin HP. Sejak itu gua bisa megang HP bebas-bebas kayak gini sejak masa SMA. Gara-gara Covid juga sih gara-gara itu. Terus fun fact terakhir, gua suka makan keripik kalau melempem. Kalian tahu melempem nggak? Kalau misalnya udah kena air kan biasanya keras kan. Nah, gua suka makan kayak gitu-gituan. Gua dari dulu tanyain Kak, lu aneh banget dong. Masa makanan kayak gitu suka lu pangan kan nggak ada crispy-nya kan? Iya, itu aneh banget ya. Tapi gua kan punya preferensi sendiri ya kan. Gua suka. Kok bisa nggak tahu? Seblak. Apa? Seblak suka nggak? Seblak, gua nggak pernah makan seblak. Gua nggak suka pedes sih, jujur. Itu masuk fun fact. Oh, masuk fun fact. Okay. 4 dari gua 4. Gua punya 4. Di Batu atau di Malang? Batunya? Gua lahir di Malang. Gua lahir di Batu. Tapi sekolah gua tuh sejak SMP ya di Malang terus. Oh. Gitu. Yang nggak ada apa-apa tuh Malang kan? Yang tempat wisata di Batu semua. Ya. Malang apa ya? Bromo aja bukan di kota Malang. Malang tuh ini loh, Ijen. Ijen kan. Biasanya dia kan ke 11-12 sama Bandung katanya. Gua lihatnya jauh banget tuh. Gitu. Pertanyaan. Menurutmu apakah businessman itu dilahirkan atau dikembangkan? Menurut gua nih dari ini sih. Teorinya tuh gua lihat seseorang tuh dia dibentuk dari lingkungan sekitarnya. Jadinya bisnis itu bisa dilahirkan dan bisa dibentuk. Dengan cara apa? Dengan cara kayak mengelilingi diri kalian tuh dengan orang-orang yang satu tujuan. Misal gue pengen jadi businessman, otomatis gue kalau semisal gue bukan orang lahir dari businessman, otomatis gue bakal tinggal atau enggak bersosialisasi dengan orang-orang businessman juga gitu. Jadinya gue bakal ikut pola pikirnya mereka, jalan pikirnya, arahnya kemana, jadinya gitu. Gue nganggep ini kenapa? Karena beneran orang terdekat dengan dirimu itu menggambarkan diri lo secara
keseluruhan gitu. Buat satu pertanyaan random. Aku mau nanya, Apa? kalau pondok tuh sama nggak sih kayak kata orang-orang yang nggak pondok? Apa ya? Kayak ada itu ya, apa ya? Aduh, aku lupa namanya. Pokoknya aku ketik deh. Ah? Aku ketik. Aku ketik. Aku ketik. Oh, ya udah, coba. Yang ganteng jadi tumbal. Oh. Tahu? Jadi tumbal. Enggak, gua nggak paham. Gua Oke. pondok modern sih, jadi enggak aneh-aneh tuh enggak gitu loh. Oh, Ya, bagus. lu tahu Aroma atau enggak Al Izzah atau enggak Tursina gitu, pondok kayak gitu, pondok modern. Enggak kayak Tebu Ireng itu kan tradisional kan. Enggak aman gitu loh. Gua aman. Oke. Budaya paling cuma ini sih kayak panggilan malam mirip-mirip lah. Misal lo dipanggil malam-malam suruh push up gitu-gituan. Enggak aneh-aneh gitu loh. Gitu. Ya mungkin pasti ada yang agak seleng dikit gitu kan, pasti ada, tapi kan ya enggak banyak gitu loh. Gitu. Oke. Nah sih ayo main games udah 31 menit udah Iya, lama. cuy. Ada yang bisa share screen enggak? Game yang cepet tuh gue pengalamannya ini sih, Truth or Dare. Aduh, jangan. Oh jangan. Gartik aja, Gartik. Apa. Gartik lama, Cok. Ya, Gartik lama sih. Apa ya? Truth or Dare aja dah. Truth or Dare. Yang truth aja. Jawabnya ringkas. Yang truth aja. Aku share screen ya. Oke. Udah kelihatan kah? Oh, ini. Oke. Dikiranya yang mana? Kirain bikin sendiri, cuy. Oke, yo bro. Play online. Jadi Mulai dari TC kecil lah ya. Satu pertanyaan buat semua ya. Oh, semua? Ya. Waduh. Siapa dulu? Yang perkenalan dulu tadi. Oh iya, urutan perkenalan. Halo, ya. Kak Sarah. Halo. Kak. Halo. Gimana Kak? Apa ya? What is the wildest thing? Bentar, aku mikir dulu. Sambil nunggu Kak Sarah mikir, mungkin ada yang mau gantiin nggak? Setelahnya, Nanda? Bentar, gue juga harus mikir dulu. Oh, mikir dulu. Oh itu, Al-Fatihah, semangat banget. Mumpung keinget, masuk gak suaranya? Oke, masuk. Jadi dulu tuh aku pernah suka sama, punya crush gitu. Terus udah tahu aku tuh pernah sampai apa ya, iseng-iseng ikut kepanitiaan konser gitu. Sampai aku jadi wakil ketua divisinya. Tapi ya akhirnya nggak dapet juga sih. Jadi ya udah gitu. Lah, kasihan Pak. Kasihan. Lu sangat berjuang. Semoga nanti dibalas ya di kemudian hari ya. Iya. Jadinya sekarang kemana? Ganti, bukan sama dia lagi. Apa? Ganti, gak sama yang itu. Jadi sama cewek yang lain. Oh. Tapi udah putus juga sih. Jadi ya udah. Udah lupakan ya. Yang lalu lupakan. Gua aja belum melupakan mantan gua kan. Waduh. Sedih banget sumpah. Pondoknya modern banget ya. Apa? Pondoknya modern banget. Lu tahu Man 2 Malang nggak? Nggak. Nah, itu. Oke. Ya udahlah, lanjut. Kak Sarah udah ada nggak Kak Sarah? Belum. Nathan?
Kayaknya terlalu wild ya. Terlalu wild ya. Kayak aku terlalu nolep buat menjawab ini. Oke, lanjut terus yang lain dah. Kalau yang kayak kesusahan dah ini. Oh my god. Mudah lah, masa anak kecil gak pernah nyuri ya kan? Kalau Al-Fatihah udah kan? Ya udah. Al-Fatihah lu udah. Iya, aku udah. Istirahat lah. Mau deh aku aja. Oke. Azra. Nyuri dia pernah dong, tapi udah nggak lagi ya. Cuman ini sih pas SD, udah SD akhir-akhir, kan ini tuh kondisinya kayak pulpen yang bisa dihapus is a new thing gitu, kayak baru muncul kayak gitu kan. Terus temen aku ada yang beli lah pulpen yang bisa dihapus, erasable pen. Terus aku curi. Minggu depannya baru aku bawa ke sekolah, terus kayak bilang, ini aku baru beli minggu lalu, baru beli kemarin. Jadi terus teman aku nyadar, bukannya itu pulpen gue ya? Terus kayak enggak, itu beli kemarin, baru beli kok. Muka temennya mungkin kayak gua nih kak, gitu ya. Percaya gua. Kalo kan masih zaman, SD ya. Iya zaman SD. Kalau zaman sekarang mungkin temen lu udah masang stiker kayak lu tau lah. Lu punya gak sih stiker WA yang aneh gitu? Punyanya temen yang punya stiker WA kayak gituan. Gak nyampe aku. Waduh. Memilih untuk tidak nge-save. Lanjut. Siapa ya? Ada yang mau gak? Halo, Kak Sarah. Basic sih, pastinya Nana pernah nyuri uang gak sih? Pasti pernahnya. Tapi aku pernah dulu waktu SD tuh nyuri uang orang tua. Terus aku ngambil 150.000. Lumayan juga. Waktu kecil emang lumayan ya kan? Iya kan, lumayan waktu kecil. Buat apa kak? Buat jajan aja. Buat EC. Iseng aja. Terus akhirnya ketahuan. Oke. Dimarahin. Ketahuannya gimana? Dong. Apa? Ketahuannya gimana? Karena kayak kok berkurang ya uangnya. Terus jadi kayak ketahuan juga. Kirain kayak nggak ketahuan gitu kan. Tapi ternyata ketahuan. Jadi dimarahin. Adiknya kakak nggak dituduh gitu? Apa? Adiknya kakak nggak dituduh gitu? Oh, ceritanya itu aku paling kecil sih. Paling kecil. Aku punya kakak. Bisa. Udah lanjut. Siapa Atala? Nah, gue kepikiran satu nih. Kan biasanya kan kalau hari raya mirip-mirip Kak Sarah sih, tapi ini pas lagi Idul Fitri gue ingat banget pas kecil. Kan biasanya kan kalau ada tamu-tamu datang ke rumah kan biasanya orang tua kan pada umumnya kan nyiapin kayak amplop gitu kan. Kayak ya buat apa biasanya ya amplop gitulah, isi duit buat anak-anak kecil. Nah, itu biasanya disimpan di lemari baju punya di kamar orang tua gue. Terus pernah tuh gue kan kamar lagi kosong, gue ambil tuh 1-2 amplop buat gue simpen, masukin celengan. Terus di belakang gue ternyata ada kakak gue yang ngaduin ke orang tua gue. Dari situ iya, jadi kan biasanya kan udah dicatain kan kalau orang tua gue ke gue sama ke kakak gue itu biasanya kalau Idul Fitri itu dijatain berapa. Jadi ya udah nggak usah nyuri lagi. Tapi gara-gara itu jatah gue diambil, terus amplop yang gue curi diambil juga. Jadi pas Idul Fitri tahun itu gue nggak dapat apa-apa. Tahun depannya dapat nggak? Tahun depannya tetap dapat. Oh, bagus lah. Gitu. Barangkali tahun depannya diblokir ya kan, di blacklist. Bocil lah buat mainan zaman dulu. Seru sih anak kecilnya, curi-curi itu seru ya. Nathan tadi udah gak? Udah? Belum. Oh belum, silakan. Oke, pada tahu Sarasa kan? Oh iya, Sarasa. Oh ya. Jadi tuh dulu SMP tuh
pada suka betak Sarasa. Nah, gue salah satunya yang suka betak. Jadi begitu. Lu curi? Ya, Nggak ketahuan. jadi tuh dulu tuh kalau misalnya orang yang nggak nyadar kita bawa pulang, tapi kalau misalnya orang yang nyadar kita balikin. Jadi itu kayak hampir kayak satu angkatan tuh banyak banget yang ngelakuin itu. Jadi akhirnya aku ngelakuin. Saya sering betak juga, jadi aku betak balik. Kadang gitu. Oh, ya, karma lah ya. Sarasa ya kan. Gila mahal boy. Gua dari dulu gak pernah punya Sarasa kan. Gogoro terus. 20 coy. Gila. 20 kan. Tapi nggak apa sih. Bagus. Emang gua pernah sekali itu dapat. Kayak caranya Nathan juga ada kayak ditinggal gitu kan. Gua pakai dong. Gitu. Enak emang beneran enak. Ya udah biar cepet gua ceritain pengalaman gua nyuri ya. Waktu itu pernah dapat uang, bukan dapat sih, nyuri sih, emang beneran nyuri itu uang dapur. Biasanya kan ibu kan kalau beli kan uangnya taruh di dapur kan, di meja dapur gitu. Waktu itu gua kan lagi demen-demennya SD lah, demen-demennya main Roblox. Gua waktu itu tahu games Bloxburg. Waktu itu kan bayar kan, nggak tahu sekarang bayar apa enggak. Gua pengen banget kan main. Waktu gua SD itu yang viral cuma Jailbreak kalau nggak salah. Nah, waktu itu berhasil top up. Udah gua seharian tuh main Bloxburg, happy banget gitu loh. Kayak ya akhirnya gua bisa main game berbayar ini gitu. Masalahnya waktu itu gua pelupa. Gua kan ini kan kayak biar nggak tahu ya logika gue waktu itu gimana, pokoknya biar nggak ketahuan gue bikin akun baru. Masalah kalau bikin akun baru tuh passwordnya biasanya kadang ngarang kan, gara-gara ngarang tuh jadi lupa. Otomatis waktu gue udah top up, udah main Bloxburg, terus kan gue mondok kan, gue tinggal dong seminggu. Datang gue udah lupa passwordnya, akunnya namanya apa, ya udah hilang. Oke. Gitu. Gua waktu itu gak nangis sih. Kalau gua nangis kan tanyain kan kenapa nangis. Gua gak seboro itu. Gua gak, ya udah tinggalin. Gitu. Ya udah sih, udah. Terima kasih ya semuanya udah wawancara malam hari ini. Lama banget loh kita 42 menit. Maaf kalau gua bikin kalian ganggu karena kelamaan. Tapi gua makasih banget buat semua udah responnya baik banget. Terima kasih Azra, Al-Fatihah, Nanda, Kak Sarah, kaget banget gue, sama Nathan. Terima kasih semua. Makasih semua. Ini nanti buat uploadnya salah satu kan? Iya. Iya gue aja dah. Share linknya. Share link ini apa namanya? YouTube-nya. Share linknya di docs yang tadi aja nggak sih? Yang udah dibikin. Oke, aman aja. Oke. Terima kasih. Thank you. Dan lupa guys yang belum isi di docs isi biar gampang buat deskripsi. Thank you semuanya. Selamat malam. Thank you.